Bismillahirrahmanirrahim. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai presentasi. Semoga nanti mendapatkan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izinkan yang beranggota saya sendiri Andika Danindra Sujadi dan Sriwati Icirais Iktibar dan Muhammad Haidar Al-Hanif. Slide selanjutnya. Untuk latar belakang di sini, pembangunan jembatan Kali Kluto merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa ruas Batang Semarang. Jembatan ini dibangun untuk menghubungkan sisi timur dan barat Sungai Kuto, sekaligus mendukung kelancaran arus transportasi nasional. Sehubungan dengan risiko pekerjaan konstruksi jembatan, pekerjaan di atas sungai di ketinggian, pengangkatan girder, lalu lintas alat berat. Diperlukan penyusunan yang pertama rencana keselamatan konstruksi atau RKK sebagai pedoman pengendalian risiko dan penerapan K3. Selanjutnya ada regulasi K3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan penerapan sistem manajemen keselamatan dalam setiap pekerjaan konstruksi. Yang kedua, Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang mempertegas kewajiban penyedia jasa menyusun dan melaksanakan SMKK. Yang ketiga, Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 atau PRT atau M atau 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK yang menjadi acuan teknis utama penyusunan RKK meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, rencana pengendalian, RML, tanggap darurat, serta evaluasi. Selanjutnya, untuk identifikasi bahaya dan penilaian risiko atau IBPR. Yang pertama ada aktivitas pekerjaan. Pertama, pekerjaan pondasi di sungai, potensi bahayanya tenggelam, terpeleset, kejatuhan material, resikonya tinggi, pengendaliannya, pagar pengaman, life jacket, SOP kerja air. Yang kedua, pemasangan pierhead, itu potensi bahayanya jatuh dari ketinggian, kren gagal angkat, resikonya tinggi, pengendalian full body harness, izin kerja lifting, dan inspeksi kren. Yang ketiga, erection girder box. Potensi bahayanya tumbang saat pengangkatan sama pekerja terjepit. Risikonya sangat tertinggi. Pengendaliannya itu traffic management, kren bersertifikat, serta exclusion zone. Yang keempat, pengecoran slab. Potensi bahayanya terpapar semen, jatuh di backisting, risikonya sedang. Pengendaliannya APD, rambu, dan SOP pengecoran. Yang kelima ada lalu lintas alat berat, potensi bahayanya tertabrak dump truck, kren, ekskavator. Risikonya tinggi. Pengendaliannya jalur khusus alat, flagman, dan rambu lalu lintas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada struktur organisasi SMKK, struktur organisasi proyek. Yang pertama ada struktur organisasi proyek atau
project manager, yang pertama ada site manager, safety manager, supervisor, dan selanjutnya pekerja. Tugas dan tanggung jawab setiap posisi, khususnya safety officer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rencana manajemen lalu lintas atau transportasi. Yang pertama ada tujuan menjamin keamanan pengguna tol dan pekerja proyek, mengatur keluar masuk kendaraan proyek dan alat berat, meminimalisir gangguan lalu lintas umum. Selanjutnya ada skema pengaturan lalu lintas. Yang pertama ada jalur utama tol tetap berfungsi dengan pembatas. Yang kedua ada jalur kendaraan proyek dibuat terpisah, dan yang ketiga ada exclusion zone, zona bahaya di bawah kren atau lifting dilarang dilintasi. Selanjutnya ada strategi RMLL. Yang pertama ada zona kerja dipisahkan dengan jersey, barrier, dan pagar proyek. Yang kedua ada rambu lalu lintas sementara, petunjuk kecepatan, pengalihan jalur, dan peringatan pekerjaan. Yang ketiga ada flagman ditempatkan di pintu masuk atau keluar proyek. Yang keempat ada jam kerja malam untuk pengiriman girder atau komponen besar. Yang kelima ada area parkir alat berat di lokasi steril, tidak menutup jalur tol aktif. Dan yang terakhir ada koordinasi dengan polisi lalu lintas dan BBCT terkait rekayasa lalu lintas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada program sosialisasi poster safety talk. Sosialisasi K3 internal, safety introduction untuk seluruh pekerja baru, toolbox meeting sebelum mulai kerja setiap hari, safety campaign bulanan, contoh bulan helm, bulan harness. Selanjutnya ada sosialisasi K3 eksternal, itu ada banner atau spanduk di sekitar proyek dengan slogan K3, poster edukasi bahaya konstruksi di mes pekerja, edukasi warga sekitar terkait jalur pengangkutan material. Dan yang terakhir ada media sosialisasi yang isinya adalah poster, banner, dan leaflet, grup WhatsApp pekerja supervisor untuk informasi cepat, QR code menuju video singkat prosedur darurat. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya ada estimasi penerapan biaya K3. Di sini yang pertama ada penyediaan APD seperti helm, rompi, sepatu, dan harness. Itu estimasi biayanya kurang lebih 300 juta rupiah. Lalu kedua ada peralatan P3K dan obat-obatan. Untuk estimasinya sekitar 75 juta rupiah. Lalu ada pelatihan K3 dan sertifikasi alat berat dengan estimasi sekitar 120 juta. Lalu ada simulasi keadaan darurat seperti kebakaran, evakuasi, dan banjir. Untuk estimasinya ada di angka 100 juta. Lalu ada asuransi tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan. Itu estimasinya sekitar 250 juta. Lalu pemasangan rambu lalu lintas dan banner K3 di sekitar wilayah konstruksi. Untuk estimasinya ada di 40 juta. Dan yang terakhir pemeliharaan alat keselamatan seperti APAR, lifeline, dan rescue boat. Untuk estimasinya ada di angka 50 juta. Jadi total estimasi untuk pembiayaannya ini ada di sekitar 935 juta rupiah. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan pembangunan jembatan Kalikuto sebagai bagian dari tol Trans Jawa memiliki potensi bahaya tinggi, sehingga penyusunan RKK sangat penting untuk menjamin keselamatan pekerja maupun pengguna jalan. Dengan adanya identifikasi bahaya, rencana manajemen lalu lintas, program sosialisasi K3, serta dukungan anggaran khusus, proyek ini dapat berjalan lebih aman dan terkendali. Selanjutnya ada rekomendasi. Agar penerapan RKK lebih optimal, seluruh program K3 harus dijalankan secara konsisten dengan pengawasan dan evaluasi rutin di lapangan. Pelatihan pekerja pada pekerjaan beresiko tinggi, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta koordinasi intensif dengan pihak terkait juga perlu ditingkatkan agar target zero aksiden dapat tercapai. Baik, untuk
Ini apakah ada yang pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup dengan pantun. Ternak-ternak si ikan teri, teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, ku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.